Nih kita lihat nih palabilitasnya ya Mas ya. Sapi kayak gimana nih Mas? Ini untuk racikan target 4 bulan panen. 4 bulan panen Mas. Masya Allah. Itu pakai apa Mas? Jamu Mas. Jamu. Pon-pon. Wih. Ini ada teman saya Mas, produksi pon-pon ini Mas. Ini harumnya aja kayak jamu buat manusia nih Mas. Ini kandungannya Masya Allah Mas. Apa aja Mas itu isinya? Bentar Mas, aku pakein dulu ya. Ini kebetulan ada sapi yang masa recovery nih Mas, terus baru datang juga dia, ya bisa dilihat itu Mas kondisinya Mas. Ini sapi baru berarti Mas ya? Sapi baru ini Mas. Itu tadi berapa mili tuh, dikit amat sapi segede gini? Ini setengah tutup ini aja Mas. Kalau untuk ini kan sapinya sapi kecil Mas. Kita 8 mili lah ya, sekitar 8 mili untuk sapi kecil. Tapi kalau untuk sapi gede ya satu ini aja Mas, satu tutup aja sekitar 15 mili untuk 1 hari. 1 hari? Bukannya satu kali makan ya, tapi untuk 1 hari. Kalau sehari 2 kali combor, salah satu aja pagi atau sore terserah gitu. Ini sih jamu Mas. Komposisinya ini Masya Allah Mas, banyak banget nih Mas. Ada jahe, ada kunyit, ada temu ireng, ada temu lawak. Terus ada air kelapa Mas, kita air kelapa buat fermentasinya tuh, kan alami tuh air kelapa Mas. Terus ada gula aren Mas. Terus ada apa lagi nih? Oh sereh, akar lempuyang Mas, kencur. Tujuannya ya untuk membentuk imun Mas. Karena kan di masa kayak gini Mas, dibanding kita pakai suntik sana sini gitu ya, durasi udah makin mepet Mas. Jadi pakai yang alami aja deh, buat imun, buat nafsu makan. Apalagi kalau misalkan nanti kita ngelapak Mas, durasi cuma 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. Kalau suntik sana sini Mas, nanti dagingnya zat kimia mulu Mas. Ini yang pakai efek sama itu ya, apa namanya, nanti efek sama apa, sama orang, obat-obatan ya, apa vitamin-vitamin obat-obatan itu nanti bisa, iya efeknya ke konsumsi manusia Mas. Mending pakai yang alami. Ini biang juga, dan ini Mas bisa buat obat cacing. Kita pakai obat cacing paling cepet itu untuk reaksi atau durasi 3 bulan Mas, obat cacing yang tingkatnya levelnya standar ya. Kalau yang super itu 6 bulan Mas. 6 bulan apanya? 6 bulan baru bisa dikonsumsi gitu loh dagingnya, baru normal. Jadi kalau misalnya ini pengemukan ini kan sudah 4 bulan lebih ya, maksudnya 3 bulan mau menjelang Idul Adha ya? Iya. Berarti kalau untuk suntik obat cacing itu seharusnya ya, idealnya itu dagingnya nggak boleh dikonsumsi ya? Nggak boleh. Karena ada efek obat cacingnya itu ya? Tapi kan ada juga grade level obat cacing yang untuk 3 bulan. Tapi itu secara grade ya rendah Mas. Itu kan butuh proses juga, butuh reaksi juga kan, itu butuh durasi juga gitu. Itu makanya sampean pakai yang alami itu? Yang alami aja Mas, lebih aman Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST Farm dimanapun berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita mau melihat proses perawatan sapi-sapi di tempatnya Mas Wicak dari Hati Farm. Nih tumben sekali bos kita mau nyombor teman-teman. Wah, saya mah totalitas Mas. Oh gitu. Totalitas dengan batas. Oke, siap. Gimana kabar Mas Wicak? Baik Mas. Nih kemarin saya lihat banyak pertanyaan nih, kalau 4 bulan tuh efektifnya pakannya gimana Mas? Oh gitu. Ini kita bahas kali Mas ya, tadi di depan sapinya Mas, biar enak Mas. Oke, siap. Untuk menunya apa aja nih Mas? Menunya kita ada ampas tahu, onggok, bekatul sama konsentrat Mas.
Cuman porsinya aja yang bergantung dari bobot sapi, Mas. Oh. Kan acuannya juga bukan cuma nutrisinya, Mas, tapi kan waktunya, Mas. Ya nggak? Bener nggak? Itu kan namanya bisnis, Mas, harus ada perhitungannya ya, Mas ya. Bentar, Mas. Sambil ya, Mas ya. Nah, siap. Ini nggak capek, Mas? Baru pulang langsung nyomber. Ya, demi si buah hati, Mas. Ini sampean tahu resepnya dari siapa, Mas? Ya, ini, Mas, apa? Otodidak, Mas. Oh. Kita juga pelajari nilai nutrisinya apa gitu kan, Mas. Terus pastinya kan kalau kayak gini juga harus menguntungkan, Mas, di sumbernya ini nih, Mas. Mereka juga kan mau berjalan bisnisnya gitu ya, Mas ya. Harus ada yang dibentuk lah, Mas, semuanya. Ini apa, Mas, yang putih? Ampas tahu itu, Mas. Ampas tahu. Ampas tahu. Nah, ini apa? Bekatul atau dedek ya, Mas ya? Ini bumbu dapurnya di bocorin nggak apa-apa? Apa-apa, Mas. Kan nih berbagi, Mas, kita namanya sharing kan. Belum tentu yang lain bisa implementasi, Mas. Oh, gitu. Tapi kita udah berbagi ya udah dapat kebaikan ya, Mas. Terus ini konsentrat nih, Mas. Ini konsentrat. Nah, ampas onggok. Takarannya gimana, Mas? Tulangnya, Mas, takarannya. Ampas onggoknya ada nih, Mas, di bawah nih, Mas. Onggok berapa kilo, Mas? Onggok cuma kalau untuk sapi 600 kilo, jadi itu biasanya kita pakai di 3 sampai 5%, Mas, dari bobot sapi ya, untuk bobot sapi tertentu ya. Nanti persentasenya juga beda, Mas, dari bergantung si sapinya. Gitu kan. Kalau untuk si bekatul sama konsentratnya tambahan aja, Mas. Karena kalau dari ampas tahu ini kan tingginya nutrisinya kan protein, Mas. Iya. Kalau nggak diimbangi dengan karbo dan serat, kalau si onggok kan karbo ya, Mas ya. Betul. Kalau nggak diimbangi dengan apa karbo, nanti protein nggak kecerna ya sama si siapa, sama si sapi kan. Akhirnya jadi banyak ininya, Mas, letongnya kan. Jadi buang-buang juga tuh kita kan. Tapi kalau diidealkan gitu nilai nutrisinya kan itu insya Allah akan maksimal gitu. Jadi harus seimbang ya, Mas ya. Betul. Kalau ini kan dedek kan lebih ke serat ya, karena selain dari serat juga dia lumayan mendukung ininya, Mas, palabilitas sapi, Mas, gitu. Jadi sapi tuh suka gitu sama dedek ini. Dan konsentrat kan ya memang udah komplit ya, Mas ya, namanya ransum ya, namanya racikan ya. Kalau konsentrat udah cukup. Jadi dengan ini ya kita udah optimal sih, Mas. Tambah premix, Mas. Tambah premix mineral ya, Mas ya. Mineral bubuk. Terus nanti kita airin. Kita coba ya, Mas, tes yuk sapinya. Ini bobot sapi 650. Nanti biasanya kita lihat lagi, Mas, kondisi sapinya. Biasanya sih kadang juga bisa nambah, Mas. Dia merasa kurang nambah. Kan juga ada jerami atau hijauan, Mas. Kalau comboran kayak gini sehari berapa kali, Mas? Sedikit. Sehari 2 kali, Mas. Jarang-jarang kita kerjain bosnya, teman-teman. Saya senang, Mas, kalau lagi ada waktunya gitu ya. Senang, Mas, kayak gini. Biar bonding juga, Mas. Biar bonding sama hewannya, Mas ya. Ini yang jumbo-jumbo sudah terbokeh, Mas? Yang jumbo-jumbo kemarin kan si artis sama beberapa penonton STFam udah ini, Mas, udah apa, jadwalin untuk survei, Mas. Oh, Mas Sigit. jadi ini sudah ada yang ngincer ya? Sudah ada yang ngincer, Mas. Nih kita lihat nih palabilitasnya ya, Mas ya. Sapi kayak gimana nih, Mas? Ini untuk racikan target 4 bulan panen. 4 bulan panen, Mas. Masya Allah. Kadang dia kurang, Mas. Tuh, Mas. Duit ya, Mas, ini ya? Duit. Ini kalau diuangkan satu bak ini bisa berapa? Berapa puluh ribu nih? Sekitar
15.000 sampai 20.000 kali ya mas. Sekali makan? Iya. Berarti kalau sehari 2 kali 30-an? Iya, tapi kan untuk sapi gede mas. Kali berapa bulan ya? Iya. Ngeri banget itu. Belum belum hijauannya ya mas ya, apa jerami ya. Kadang kalau hijauan kan kita masih ngarit di sekitar ya mas. Belum tempatnya, belum ABK-nya, makanya kalau mau yang gede jangan maklumi harga ya mas ya. Tuh mas, masya Allah mas, kan wow, sama hidungnya nggak kelihatan mas. Allah Akbar. Salam perkenalan dulu, disembur. Ini juga bisa jadi gambaran perbedaan sapi rawatan dan sapi baru datang ya mas ya. Tuh. Ini sudah berapa lama mas di sini mas? Ini kalau ini memang lama mas, dia udah tahun lalu nih dia. Udah dari tahun lalu dia. Udah sempat di booking. Terus dari awal sohibul kurbannya memang bilang info gitu kalau saya ada rezeki saya mau nambah yang lebih gede gitu. Nah, waktu itu dia belum segini mas. Masih 500-an. Mantap sekali ya, nih lur. Ini malah ledotan gini mas, ini manja banget ini. Dikasih itu apa, bantal ya mas ya, enak banget itu. Malah tidur dia. Bengong lur. Bisa gitu, manja banget ini. Dia emang berdua terus mas. Soulmate gitu. Ya mas ya? Hah? Soulmate. Soulmate dia. Bisa manja gini ya. Ini bobot berapa nih mas? Yang mana? Ini yang nyender. Itu 900 mas. 900 sekarang? Sekarang. Wah luar biasa. Targetnya berapa? Target 1 ton mas. 1 ton? Insya Allah. Optimis ya mas ya? Optimis sampai insya Allah. Yang kemarin dinaikin sama Mas Alsat itu? Mas Alsat ini. Yang mana? Ini. Yang si doser ini? Bukan. Yang dinaikin dia mas, yang 900. Kok doser mah belum bisa dinaikin mas. Rese? Kemarin juga kan habis demam si doser mas. Oh. Tapi secara karakter emang dia kan agak-agak mungkin paling gede kali ya mas. Tapi yang ditaksir sama Mas Alsat itu yang mana? Acuannya dia pokoknya yang paling gede. Paling gede di kandang? Ya. Luar biasa. Jadi kalau dia kan belum mutusin mas. Kalau dia datang Maret ada yang 1,2. Pilih yang itu ya? 1,2. Tapi itu pesanan orang mas. Kita kalau sapi-sapi gede gitu harus mesen mas, nggak mau sembarangan kita gitu. Resikonya gede juga sih mas ya? Bukan cuman ke kitanya, bukan cuman ke bisnisnya mas, tapi ke sapinya mas. Iya. Kasihan mas. Gitu. Biasanya kalau sapi jumbo pindah lokasi itu benar-benar harus ekstra ya? Susut mas, pasti susut, stres. Tempat baru, pakan baru gitu kan, ambience baru, suasana baru gitu. Kita tahu sendiri kalau yang lama aja kalau masuk sapi-sapi baru kan luar biasa berisiknya kan. Yang kemarin dinaikin yang ini ya? Iya. Tapi saya lihat di video itu nurut ya mas ya? Yang ini? Iya. Yang ini emang nurut nih mas. Ini rawatan setahunan semua mas. Oh, rawatan lama ya? Nggak mungkin mas kalau rawatan cuma 6 bulan bisa jadi kayak gini, nggak mungkin. Saya berguru lah kalau ada yang bisa. Saya selalu digituin soalnya mas sama dokter hewan kita kan. Apa kalau misalkan sapi saat ini 1 ton gitu kan, kita mau jadiin 1-2 misalkan dalam durasi 4 bulan gitu, ajarin saya ya kata dia gitu. Gak mungkin. Idealnya kalau sapi yang jenis merah gini ADG perharinya berapa mas di sini? Tergantung bobot sih ya mas ya. Tapi kalau masih di bawah 700 itu masih bisa lah di 1,5-2 gitu. Tapi emang fluktuatif ya mas, naik turun ya. Tapi secara average-nya gitu, secara rata-rata ya 1 sampai 1,5 lah. 1,5 tuh udah tinggi sebenarnya. Mungkin di 1,3 gitu. Tapi kalau masih di 400 sampai berapa? Sampai 600 gitu ya, itu masih bisa di 1,5 sampai 2 masih stabil gitu. Tergantung balik lagi ke genetik sama speknya ya mas.
Tapi udah 900 up kan, ya satu kilo sehari aja udah syukur mas. Tapi ini masih prospek sih ya mas ya? Masih prospek, masih kulitnya juga masih iya, kendor. masih kendor. Tinggal palabilitasnya aja mas, harus diimbangi gitu kan. Jangan sampai dia dikasih yang mungkin kualitasnya juga kurang bagus ya mas ya. Kayak contoh ampas gitu kan, udah ampas udah berhari-hari gitu kan udah asem mas. Itu kurang dia palabilitasnya. Takut kembung juga ya mas ya? Iya efeknya ya. Ada gasnya udah tinggi kan ya. Dia juga mungkin sadar ya, makanya dia nggak nafsu gitu ya. Mungkin rasanya udah beda kali. Iya. Ya. Ini kalau yang 900 kilo berarti comborannya berapa bak mas? Satu sih, kadang kita cuma satu. Tapi kan full nih mas. Mundung ya? Terus nanti jadi kita setelah combor langsung dikasih hijauan atau jerami mas. Jadi sebenarnya kalau dihitung frekuensinya sehari cuma 2 waktu mas untuk ngasih makan gitu. Di luar itu kan dia mandi terus memang istirahat mas biar jadi daging. Untuk minuminnya gimana mas? Berapa kali? Minumin apa? Minumin sapinya. Minum air putih gitu. Setelah combor kasih minum sedikit aja. Karena kan di comboran juga udah ada airnya ya. Udah berkuah ya. Sambil bersihin tempat pakan, kasih minum. Udah habis itu setengah jam gitu hijauan atau jerami. Ini kandangnya yang baru enak banget ya mas ya, lega gitu. Iya, proper lah ya mas ya. Nih doser lagi moody. Biasanya dia suka nggak mau kalau ditungguin. Karakternya gitu mas. Beda sama ini ya. Berapa menit mas? 5 menit ya kelar selesai. Satu ember gede ini. Masih minta lagi ya mas ya? Masih minta, dia masih minta. Karena memang dia kan usia dan ininya mas, dan bobotnya memang lagi golden age ya mas ya. Jadi makannya masya Allah. Luar biasa ya. Nanti kita kasih tahu. Ini mas. sudah ada yang blok mas yang ini? Yang ini belum nih mas. Ini target 750. Ini kalau makannya kayak gini untuk target kayak gitu enak ya mas ya? Enak. Cepet gitu. ya. Mas tambahin dong mas. Ini target berapa mas? 750 aja. 750. Saat ini udah di 650. Berarti 4 bulan apa berapa sih? 3 bulan lah efektif 3 bulan ya. 3 bulan. 100 kilo. 100 kilo. 3 bulan 100 berarti kilo. Kan cuma 1 kiloan. 1,1 ya. 1,1an. Tapi kalau dari segi makannya kayak gitu, sebak itu aja berapa kilo mas? Sebak itu taruhlah 20 kilo ya. Tadi saya ngangkat sendiri aja nggak kuat kan. 20 kilo belum. Sehari 2 kali ya? Iya, belum hijauan. Ini teman-teman belum terbooking. Sangat rakus makannya. Ini mas, kalau dari samping mas kalau habis dicombor loh. Untuk pertumbuhannya kalau makannya kayak gitu cepat banget teman-teman ya. Dagingnya kan padet mas, bukannya padet kan, perutnya nggak yang gede. Lihat daging semua padet nih. Bertanduk wis gagah banget. Ini teman-teman. Masya Allah mas. Sapinya Mas Ade mana mas? Mas Ade yang Madura ya? Mas Ade kemarin info mas, waktu dia booking kan itu soebul kubarnya baru 6 mas. Nah terus dia info udah nambah 1 jadi 7. Jadi dia mau ganti yang lebih besar mas. Naik budget? Naik budget. Wih, karena biasa. soebul kurbannya bertambah ya, udah lengkap 7 sekarang. Sapinya gitu. yang mana? Belum dapat mas. Nggak yang kemarin yang di kemarin. Ini. Oh lihat teman-teman nih, sapinya Mas Ade. Jadi nggak jadi yang ini Mas Ade. Ya, itu karena dia kemarin gitu dia ya. Kemarin dia nanya, Mas, ini bisa dinaikin nggak targetnya 4,5 kata dia. Ya nggak bisa, kasihan. Soalnya kan sapi lokal juga kan. Tapi ini udah montok ya Mas. Berarti ini sekarang kosong, free. Sekarang free ya. Oh luar biasa lur, nih ada 1 ekor yang free. Jadi pesanannya Mas Ade sekarang naik level ya, naik budget ya. Naik budget. Luar biasa teman-teman. Ini targetnya berarti kemarin akadnya 400 ya. 400 kilo. 400 kilo. Mas Ade mintanya yang di atas berapa? Di atas 400. Di atas 400. 4,5 lah. Oh. Madura, maunya Madura juga Mas Ade.
Sapinya belum ada. Belum, ini akhir Februari kita berangkat lah mas. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau sudah diniatkan, insya Allah rezeki ngikutin ya mas ya, kayak Mas Adi ini ya. Pastilah mas, kan Iya. kita juga doa, kita usaha, Allah yang jawab, Allah yang mantesin kan gitu ya mas ya. Tapi kalau dari niatnya aja belum ada gimana? Jadi Mas Adeng DP ini jamaahnya belum lengkap 7 orang ya? Iya, belum lengkap. Bahkan kemarin mas yang Kuningan mas, 1 bulan inden mas di sini biasa. mesen. Masya Allah, luar Cukup kasih kita 1 juta aja gitu, apa bahasanya, booking fee ya mas ya, biar kita juga tahu kesungguhannya gitu kan, bahwa mau berkurban bersama Baik Hati Farm gitu kan. Kita cariin yang sesuai sama yang paling mendekati lah kriterianya gitu kan, kriteria sesuai berkurban. Kan enak juga kalau kayak gitu mas. Jadi ini teman-teman yang mungkin nyari di Idul Adha budget 400 kilo ada 1 ekor. Ini sudah terbooking sebelumnya sama Mas Ade dari mana mas? Ciracas. Ciracas. Kebetulan pas booking itu baru terkumpul 6 orang. Setelah terkumpul 7 orang, beliau naik budget. Naik budget. Jadi nyari yang 450 kilo. Akhirnya yang Madura ini free sekarang ya? Free mas, insya Ini Allah. dulu-duluan teman-teman nih, monggo. Cuman Untuk 1 ya. Kondisi sapinya luar biasa, montok luar biasa teman-teman. Monggo nih langsung japri Mas Wicak. Berarti ini target sampai akhir Februari ya mas ya? Yang hitungan real timbang ya? Durasinya ya. Habis itu kita masuk jogrok ya mas ya. Jogrok luar Masuk biasa. jogrok. Ini kita lihat sapi-sapi yang kelas menengah lagi makan teman-teman. Wih, plasmanan makannya lur. Asik sekali ngeliat sapi makan, masya Allah. Ini sudah mapan semua ya mas ya? Sudah mapan mas. Ini yang deretan sini yang belum terbooking berapa ekor? Deretan sini 1, 2. Yang mana mas? Tunjuk mas biar teman-teman bisa lihat. Ini Si bule. Ini bule belum. Kemarin baru baru nanya, katanya mau diskusi dulu sama keluarga. Berarti Madura juga belum kan? Sebelahnya belum. Pegon ya? Pegon. PO belum. PO belum. Itu 2 udah. Oke, fit. Yang satu ini 4 ekor ya, yang satu baris ini. Terus deretan kanan ini baru ini yang sudah. Sisanya masih belum, free. sisanya Luar masih biasa free. lur. Ini berarti masih masuk tabungan real timbang yang deretan sini. Iya, kalau bookingnya sebelum Maret ya. Iya, masih bisa real timbang. Masya Allah, mantap sekali. Jadi ada 8 ekor ya mas ya? 1, 2, iya 8 ekor mas. 3, 4, 5. Oh sama Semuanya, sini ya? iya. 8. 8 ekor masih free teman-teman. Jadi ada pilihan yang bule, ada lokal, ada PO, ada Malbor, terus Simmental, Limosin, Pegon. Lengkap semua teman-teman ini. Semua dan variasi bobot ya mas ya? Berbeda-beda ya? Beda-beda. Masya Allah. Tinggal pilih. 5 juta bisa booking ya mas ya? Bisa mas. Luar biasa. Apa sih yang enggak ya? Ini saudara kita dari Singapura aja belinya di Baik Hati. Luar biasa Mas Wicak nih, karismanya mempesona sampai luar angkasa teman-teman. Supra X kali mas. Sampai luar negeri orang Singapura bisa beli sapi di sini, luar biasa nih Mas Wicak. Qadarullah mas. Allah yang memantaskan mas. Nanti kita ini mas mau spill sapi Singapura ya, sama ada Marlboro tuh mas, baru pendatang baru. Cadel mas apa? Marlboro. Ada baru, ada 3 ekor mas. Speknya masya Allah mas. Itu lengkap mas. Jogrok atau timbang nih? Kalau mau masuk timbang, ayo. Yang satu tuh yang paling gede, paling tinggi. Nanti hari Senin udah ada yang mau survei. Target 850 kilo. Sebelahnya target 650. Ini juga target 650. Jadi lengkap tuh mas. Ada yang tinggi tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Ideal lah tinggi. Ada yang gemuk, ada yang tinggi banget tuh. Ntar kita spill mas. Oke siap. Oke teman-teman, yang lagi nyari sapi kurban di tempatnya Mas Wicak untuk per akhir Februari ya mas ya? Ya. Ready berapa ekor nih yang sudah ada di kandang? Untuk yang mana mas?
yang sudah ready di kandang per hari ini? Ada 50 ekor Yang free? Oh, yang free 30-an lah. 30 ekoran. Di kandang ini ya? Iya, 30 ekor. Itu siap booking ya? Itu siap booking. Tapi mending janjian kali ya Mas ya, karena saya tanggal 27-28 berangkat nih ke Jawa sampai Bali Mas. Cari sapi lagi? Hah? Cari sapi Mas. Luar biasa. Kayaknya Ramadan nih, musafir nih Mas nih. Cari yang terbaik ya Mas ya, buat teman-teman ST Farm. Iya. Biar nanti dapat sapi kurban yang murah tentunya dengan kualitas yang bagus. Ya, makanya nanti janjian, kalaupun nggak ada saya, nanti saya delegasi ke anak-anak kandang gitu kan, atau mau pesan mungkin yang seperti apa gitu kan, harga berapa atau target bobot kisaran berapa gitu kan. Silakan langsung kontak saya ya Mas ya. Yang nomor itu kan langsung saya tuh Mas. Oke, siap. Nah teman-teman, cukup sekian nih review comborannya di Baik Hati Farm. Tadi kita sudah jelaskan secara detail ya Mas ya, nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Nggak ada rahasia, nggak ada dusta di antara kita Mas. Oke, itu mungkin bisa dipakai di kandang teman-teman biar nanti sapinya istimewa seperti di Baik Hati. Oke teman-teman, terima kasih. Monggo yang mau cari sapi kurban bisa mampir ke Baik Hati Farm, lokasi nanti bisa dicek di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.